Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, kita menyembah Tuhan. Tundukkan kepala bersama, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami datang dengan hati yang terbuka, kami mencari wajah Tuhan, kami menantikan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau pasti memberkati hidup kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melangkah padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melangkah padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu
bahasa roh. Bahasa roh. Cukup angkat tangan kanan. Selama 3 menit kita ubah jadi penyembahan. Berseru
agak merapat ya, supaya rohnya agak merapat sedikit. Maju kita Pak. Cuaca tidak baik ya. Kami sudah kemurahan Tuhan bisa dapat datang. Oh, Ramadhan, bergabung ke tengah supaya engkau dapat urapan yang sama. Oh, Ramadasya,
Let the water and the blood from thy wounds silence flow be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Rock of ages, left for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side flow be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Yang paling meriah Tuhan kita. Oh, Kau Allah, tempat kami berlindung, batu karang kami yang teguh, bahkan darah-Mu sudah menyembuhkan dan menyucikan setiap kami. Kami bersuka cita di pagi ini, kami buka hati kami menyanyi memuji-Mu di dalam nama Yesus. Semuanya berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dialah Tuhan kekuatan kita, Bapak Ibu saudaraku, mari pujilah namanya. Yesus, Kaulah Tuhanku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan
percaya, akui Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus itu Tuhan, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Oh, yang kami percaya. Haleluya. Kita percaya tempat perlindungan Dia Yesus bagi setiap kita yang setuju, katakan amin. Setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Keajaibannya meneguhkan setiap kita, memberi kekuatan. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Katakan sama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Nyanyi dengan sukacita. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhan ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekarang angkat kedua jempolnya sama-sama katakan. Yesus ajaib. Mana suaranya Bapak Ibu Saudaraku? Bisa lebih keras lagi? Ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Yang mengalami keajaiban Tuhan, angkat jempolmu sama-sama katakan. Hey! Yesus ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari silakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Jika mati pergi mana sudah
surga atau neraka? Surga. Yang surga angkat tangan. Amin. Imanmu menjadi keadaan kita. Shalom. Pagi hari ini cuaca tidak baik. Sebab itu yang datang cuma sedikit ya. Tapi sedikit ini semua masuk surga. Kita baca Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Lukas 23. Lukas pasal 23 Baca bersama ya. ayat 39 sampai 43. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu." Aku berkata padamu. Ulang. 1, 2, 3. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini luar biasa. Tuhan dengan perampok, dengan pencuri, dengan penjahat, ya, yang satunya layak disalib, yang satunya tidak layak disalib. Tapi Tuhan berkata, "Pada hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ya. Bukti orang berdosa kalau mengaku Yesus adalah Mesias, ya, adalah Kristus, dia akan bersama-sama di Firdaus. Bedanya cuma Yesus masuk Firdaus, langsung tubuhnya bangkit, ya, tubuhnya menjadi tubuh yang baru. Yang ini, penjahat ini, meskipun ada di Firdaus, dia mesti tunggu. Firdaus atau dalam bahasa Inggris, menurut Merriam-Webster, ya, paradise. Dalam bahasa Inggris, paradise. Itu adalah tempat intermediate resting. Untuk menunggu sampai pada satu saat Yesus datang kembali, dia dibangkit. Ada dua, sama-sama di Firdaus, tapi Yesus bangkit. Tapi orang penjahat ini belum bangkit. Pada satu saat Yesus akan datang kembali sebagai Raja, dia akan bangkit. Ya, jadi kita harus tahu kalau kita mati di mana tempat kita. Ya, tempat kita di mana?
semua menghadapi kematian. Untung kalau Tuhan Yesus datang segera, kita diangkat hidup-hidup. Ya, rapture. Tapi sementara ini di mana? Kita lihat dahulu orang-orang yang mati dalam perjanjian lama. Kita baca 1 Petrus 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Sebentar ya. Orang jahat itu masuk Petrus, tapi tubuhnya tidak dibangkit. Dia tunggu. Tapi Yesus bangkit. Dengan kuasa roh, kita baca. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Dalam penjara. Orang-orang yang dalam perjanjian lama itu, sementara dia mati, dikatakan dia di dalam penjara. Terus, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baktranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Kita lompat pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 4 5 ayat sampai 6. 5 dan 6 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Tepuk tangan. Ini untuk orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Dia di dalam penjara. Karena semua orang berbuat dosa. Meskipun ada Taurat, dia masuk penjara. Ya, penjara. Pada waktu Yesus mati, dia dibangkitkan oleh roh. Dan roh itu dia masuk ke penjara, memberitakan Injil. Injil bahwa hanya percaya pada Kristus
dia akan selamat. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya akan perjanjian lama, Yesaya nubuatkan nanti ada anak domba Allah, ya, sebagai Mesias. Pada waktu mereka mengenal domba yang disembelih, darahnya dioleskan di ambang pintu, dia percaya akan nubuatan itu. Pada satu saat ada anak domba yang disembelih, dialah Kristus. Maka orang-orang yang percaya itu bisa dilepaskan, ya, dibebaskan penjara itu, ya. Sehingga pada waktu Yesus bangkit, banyak orang-orang kudus terlihat juga naik, juga bangkit. Ya, tidak usah saya baca, sudah tahu bahwa waktu Yesus bangkit, orang-orang yang kudus, yang percaya juga bangkit. Dilepaskan dari penjara, ya, penjara. Tapi perjanjian baru, saudara yang percaya masuk dalam firdaus. Ya. Tubuh ini belum dibangkitkan. Tapi seperti orang yang jahat tadi masuk dalam firdaus, ya, dia tetap menunggu di waiting room, ya. Ya. Itu intermediate waiting dalam firdaus, ya. Dari dalam firdaus itu tunggu Yesus datang untuk kedua kali, dia akan dibangkit. Tapi Yesus saja yang bisa menyerahkan nyawanya dan ambil nyawanya kembali, berkuasa ambil nyawanya kembali. Itu Yesus, saudara. Dan untuk manusia perjanjian baru, ya, saudara sudah tahu apa yang dimaksud orang yang hidup dalam perjanjian lama. Sekarang saudara baca Yohanes, Rom pasal 8. Ya, saya lupa ya. Masih dalam antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan memberi perumpamaan orang kaya dan orang Lazarus. Kita baca berapa, Pak Kris? Lukas pasal 16, ya, ayat 19 sampai ayat 31. Oh, tidak usah ya. Ayat yang 22 mulai saja. Ya, ayat 25 saja. 25 sampai habis, sampai 30. Itu antara perjanjian lama dan baru. Karena Yesus hidup di tengah-tengahnya, ya. Ya, ini waktu perjanjian lama dan, ya, antara, ya, perjanjian lama dan baru. Lukas 16 ayat 25 sampai 31. Ya. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Tempat penderitaan. Itu penjara yang dikatakan Hades. Ya. Terus, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak. Tidak Abraham. Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada Yesus, mereka, ya, yang datang dari antara orang mati, Yesus, terus mereka akan bertobat. Nah. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini, ya. Jadi Yesus menerangkan bahwa kalau orang mati, ya, mati dan bangkit, ya, tentu 5 saudara ini akan percaya. Tapi kalau mereka tidak percaya akan nubuatan tentang kisah semua perjanjian lama itu, apalagi Mazmur, dikatakan Yesus satu kali Mesias, juru selamat itu akan datang menolong manusia. Kalau tidak percaya, tidak bisa juga. Tapi tempatnya di mana? Orang yang kaya ini tempatnya di mana? Di penjara. Hades. Itu kalau mereka tetap percaya, Tuhan datang menginjili, mereka percaya, mereka hidup. Mereka keluar dari kuburan. Ya, ini untuk perjanjian lama. Tapi sekarang untuk perjanjian baru. Bukan Tuhan menginjil pada orang mati. Injil sudah diberitakan 2000 tahun lebih. Bahkan tanggalan Masehi itu diakui seluruh dunia. Paskah, kebangkitan, kenaikan, ya, hari Pentakosta, Natal, itu diakui seluruh umat manusia di bumi. Sudah mendengar Injil. Lain waktu perjanjian lama Tuhan sendiri menginjil. Ya. Tapi sekarang Injil sudah diberitakan oleh hamba-hambanya, oleh para rasul, dan juga sampai hari ini Injil diberitakan. Saudaralah orang-orang yang berbahagia, engkau sudah terima Injil Kristus. Dikatakan pasti selamat, pasti selamat. Tepuk tangan lagi. Kita baca sekarang Rom pasal 8. Rom pasal 8. Rom pasal 8. Ayat yang ke-9.
pasal 8 ayat 9. Oh, mulai ayat 7 ya. Mulai ayat 7 sampai ayat 11 ya. Ya. Baca bersama. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9 keras. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tepuk tangan. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka akan menghidupkan juga tubuhmu, ya, seperti Kristus, ya, dihidupkan, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara yang percaya sekarang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan juga dibaptiskan, ya, ada 2 dimensi, manusia jasmani, manusia roh. Simon, Petrus, Saul, Paulus, ya, Abraham, ya, pada waktu Abraham masih tunggu, ya, tunggu sampai 100 tahun, raganya mati semua hawa nafsunya, baru dinamakan Abraham. Dulu Abraham, setelah mati tubuhnya, ya, tanpa hawa nafsu lagi, dinamakan Abraham. Tapi sekarang saudara sudah percaya, dibaptiskan, sudah mati itu saudara. Yang hidup ini adalah manusia roh. Manusia roh itu umurnya kekal. Manusia roh itu tidak ada cacatnya di hadapan Tuhan. Manusia roh itu yang paling penting. Saya selalu menganjurkan saudara selalu angkat tangan dan berbahasa roh, supaya manusia roh saudara muncul, supaya manusia roh saudara itu satu hari dengan roh Tuhan menghidupkan tubuh ini, mempunyai tubuh yang baru, ya. Tapi saudara, ada yang meninggal, ada yang sempat Tuhan Yesus datang. Ya, kita baca 1 Tesalonika. Oh belum ya. 1 Korintus. 1 Korintus. 1 Korintus 15. Bukan. 1 Korintus 15 ya, betul. Ya, tapi kita potong saja
ayatnya yang 44b. Ya. Jika 1 Korintus 15 ayat 44b. Jika ada. 1, 2, 3. Baca. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Nah, saudara, ada tubuh alamiah, ada manusia roh. Ya. Saya dalam ibadah kami tiap saat saya ajak saudara berdoa dalam bahasa roh, ya, memikirkan firman Tuhan, merenungkan supaya manusia roh ini, ya, hidup, ya. Terus 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. ulang, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. menghidupkan apa? Ya, satu saat kalau Yesus datang, yang masih hidup akan diubah, dan yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru, dan kita hidup selama-lamanya. Kita baca 1 Tesalonika ayat berapa? Pasal 4. Ya. Pasal 4 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 mulai dari ayat Ini baca. Yang Semua baca. Yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan. Ya, saya kira keterangan ini sudah jelas. Tetaplah dalam iman pada Kristus. Jangan undur. Kalau orang undur dari iman, Tuhan tidak berkenan. Tetap setia, taat sampai pada akhirnya. Atau saudara diangkat hidup-hidup atau mati dalam Kristus. Tidak soal. Yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Yang masih hidup akan diubah dalam tubuh yang baru. Dan kita hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Saudara, ini pelajaran doktrin tentang kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Tapi saudara, hal ini sangat penting. Karena kalau saudara menghadapi kematian, saudara itu ya kadang-kadang dipimpin oleh hamba Tuhan, didoakan hamba Tuhan, didoakan sanak keluarga saudara.
Ya, saya kesaksian. Ada seorang pendeta sudah melayani, tapi dia saat dia benar berharap pada kuasa yang lain. Karena sebagai hamba Tuhan tidak ada jalan lagi. Dia sempat berharap pada kuasa lain. Saya kira itu menghujat Roh Kudus. Tapi yang masih belum, masih bisa didoakan. Dia mau dipimpin Roh Kudus lagi. Pada waktu dia meninggal, sepertinya dia masuk lorong. Ke kiri Hades, ke kanan Firdaus. Maka saudara yang meninggal, setiap hamba Tuhan memimpin doa supaya kalau saudara masuk ke lorong itu tidak salah ambil langkah. Yang masih ragu-ragu harus dipimpin. Tapi yang sudah kuat imannya, dia langsung ke Firdaus, menunggu Tuhan Yesus datang dibangkit. Tapi kalau ragu-ragu, kalau orang benar saja sukar selamat, apalagi orang-orang yang setengah-setengah. Dia berjalan salah langkah, dia pergi Hades. Waiting room untuk masuk neraka. Usahakan saudara berjalan di lorong itu langsung ke Firdaus. Maka saudara akan selamat. Ayat terakhir, Mazmur 130. Mazmur 130. Mazmur 103, maaf ya. Ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Baca Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Ini sikap hati. Jiwa dan batin itu hati. Terus, pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawal. Tepuk tangan. Ini sikap hati Daud. Karena ini dari Daud. Hati Daud itu melekat, siap menyerah. Dia kalau salah, Daud itu menunjukkan human being, manusiawi. Dia pernah salah, dia nangis, kehilangan keluarganya, nangis di Siklag. Panglimanya
Abner mati, nangis. Yonatan yang dia kasih mati, nangis. Lebih lagi Saul yang ingin membunuh dia, mati, menangis. Dia dikejar ke Absalom, nangis. Absalom mati, anaknya nangis. Artinya hatinya penuh pertobatan. Tangisan Daud. Juga penyembahan Daud. Ucapan syukur. Dia mengakui Tuhan itu baik. Dia menghapuskan dosa-dosanya. Dia menyembuhkan penyakitnya. Dia sering sakit, tapi disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang penting dia menebus hidupku dari lubang kubur. Setelah Hades itu dikubur di bawah, Firdaus itu di atas. Pada satu hari Paulus berdoa, dalam tubuh tidak tahu, di luar tubuh tidak tahu, diangkat ke langit ketiga, Firdaus di atas. Kubur Hades di bawah. Daud mengatakan, aku dibebaskan dari kubur maut. Kubur maut itu segera masuk dalam neraka selama-lamanya. Firdaus, ya, dia tunggu juga, tapi masuk dalam hidup yang kekal bersama Tuhan. Pilih surga atau neraka. Kalau saya seumur ini harus pikir itu. Tapi ingat, mangga yang banyak buahnya itu, yang jatuh bukan yang bosok saja, yang tua, tapi yang kecil-kecil juga jatuh. Barangkali saudara, di antara saudara ada yang meninggal besok hari. Ada yang meninggal hari ini. Itu waktu Tuhan. Tapi hati-hati. Setia pada Tuhan. Kok diam? Kok tenang? Saya tidak menakut-nakuti. Ini real. Ini firman Tuhan. Habis mati kemana? Ke Firdaus atau ke lubang kubur? Kalau perjalanan lama mesti ada kesempatan Yesus menginjil ke dunia orang mati. Tapi kalau mereka tidak percaya pada kitab nabi-nabi, juga tidak percaya bahwa ada orang mati dibangkitkan. Sekarang Injil itu diberitakan di dunia ini, tidak lagi dalam dunia orang mati. Dan Injil sudah didengar oleh seluruh umat manusia. Yang percaya selamat, yang tidak percaya binasa. Saudara semua percaya pada Yesus. Mari kita berdiri. Orang masuk. Hati Daud, ya, sebelumnya kita dipanggil Tuhan. Hati Daud itu adalah kunci. Satu ayat lagi ya, mau? Satu ayat lagi. Wahyu 3 ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Pak Kristen. Hati Daud itu cepat bertobat. Yesus dikatakan anak Daud. Hatinya melekat. Ya.
Hati Yesus itu sama dengan hati Daud. Sebab itu Yesus anak Daud. Di Wahyu pasal 3 ayat 7 sekali lagi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Kalau dia membuka surga, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi saudara, baiklah saudara percaya pada Yesus Kristus anak Daud. Punya sikap hati Daud. Karena dia punya kunci di bumi ini. Sama dengan Yesus kunci di surga. Petrus dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau punya kunci kerajaan surga. Kunci di bumi mesti sama dengan kunci di surga. Hatinya Daud sama dengan Yesus. Kalau sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutup. Saudara selamat, tidak ada kuasa yang bisa membawa saudara sesat atau binasa. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa turunkan. Tuhan mengangkat. Pada waktu kami hidup, ada hubungan antara surga dan bumi. Maka saudara, biarlah hubungan itu tetap ada, supaya pada satu saat hubungan itu benar-benar nyata terjadi. Sekarang dengan iman, harap, kasih saja hubungan itu. Karena kami masih di dunia, Tuhan di surga. Tapi ada jalur, ada hubungan. Ya, kalau saudara percaya pada waktu saudara menjadi orang Kristen, ibadah, ada hubungan sama Tuhan, pastikan saudara masuk dalam Firdaus. Percaya pada suatu saat saudara masuk dalam kerajaan surga. Datanglah kerajaan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dunia tanpa raja, segala raja, menguasai udara hidup Tuhan. Biarlah nama Tuhan diterangkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Sabtu depan saya akan kisahkan ada beberapa dimensi bait Allah, hubungan saudara bait Allah dan Roh Kudus, hubungan gembala dan dombanya, hubungan anak dengan bapaknya, hubungan
tunangan Kristus dengan kasihnya. Terakhir yaitu hubungan mempelai. Ada gereja yang mengatakan aku mempelai, orang lain tidak mempelai. Bukan mempelai. Di dalam jemaat ada 5 dimensi. Ada mempelai, ada tunangan, ada bapak dan anak, Tuhan Gembala. Ini bait Allah. Ada macam-macam. Tapi usahakan menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu indah. Kalau lebih rendah dari itu, bapak anak, gembala dan domba, ya sebagai undangan. Kalau mempelai Kristus, dia menjadi satu dengan Kristus. Sukar, tapi menurut iman saudara masing-masing. Biarlah saudara, terutama lebih dahulu, diselamatkan. Apakah sebagai domba, sebagai anak, sebagai tunangan, tapi terutama dengan sebagai mempelai Kristus. Sampai engkau melangkah ke Hades, melangkah ke Firdaus, Ramat Salamana Malamana, Ramat Salamana Malamana.
Kuatkan iman, teguhkan iman. Jangan sampai undur. Oh, Ramasyara. Oh, Ramasyara. Oh, Ramasyara. Oh, Ramasyara. Pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya Yesus diselamatkan. Percaya Yesus masuk surga. Tuhan Yesus kuatkan kami semua. Dalam hidup ini kami banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi pagi hari ini kami dikuatkan. Pagi hari ini kami diteguhkan bahwa Yesus ada dalam kami semua. Dan kami semua akan kuat menghadapi apapun juga yang ada di depan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberi kekuatan pada kami semua. Dalam nama Yesus. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Oh haleluya. Kita patakaya ramasik ini aku mata pakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, Amin. Selamat pagi, Tuhan sertai dan berkati saudara semua.